Oke, sesuai dengan perjanjian kita masuk ke teknik sebenarnya, tapi penasaran sama yang terakhir ini. Cuman aku nemuin nih, please look at other slide method in PL method IA UBI 2013. Oke, jadi daripada berlama-lama kita langsung aja latihan membuat sebuah objek, ya kan? Oke, kita hapus saja. Yang pertama kita lakukan untuk membuat sebuah objek adalah misal ada objek mahasiswa. Oke. Namanya atau objek bisa kita sebut dengan kelas mahasiswa. Kemudian atribut itu apa aja? Ada nim, ada nama, ada kita pakai sedikit-sedikit aja, cuman buat latihan. Oke, selesai. Kemudian metodenya bisa kita get nim, get nama. Ini buat behaviornya dan buat ngambil nilai. Get jika kita buat aja langsung. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah kelas. Oke, public class. Kalau kalian tanya kenapa pakai public, ya kan? Itu pembahasan nanti. Nanti public sama yang apa itu namanya? Oh ya, for your information aja, ini namanya harus sama dengan nama file, gitu. Nama filenya FASM-nya gede. Public itu berarti dapat diakses ke semua file dalam satu project. Untuk public, private kayak gitu itu dibahas nanti di bab access modifier. Kemudian kalau yang static ya kan, static itu juga dibahas nanti, belum saatnya. Oke, atribut ada nama, ada setting string nama. Kemudian name dulu, oke. What? Untuk mempersingkat kita buat satu aja. Name, nama sama jika. Kemudian untuk metodenya itu kita cara buatnya itu public. Karena kita get di dalam get itu sendiri kan kita butuh nilainya. Misal kita mau sort atau sort println itu get name, kita butuh apa? Butuh nilainya. Gimana cara mendapatkan nilainya? Kita pakai return, ya kan? Return. Sehingga metode tersebut memiliki nilai. Kalau bukan kalau tipenya void, dia gak akan memiliki nilai, ya kan? Ingat itu di pemdas bab metode itu ada episode berapa ya, aku lupa ya. Kalian lihat aja di pemrograman dasar, itu ada di playlist. Kemudian public karena name itu string, jadi kita buat string get name, return name. Oke, kita buat yang lainnya juga. Nama jika oke. Sekarang kita sudah membuat sebuah objek. Kemudian bagaimana caranya kita mengisi atau kita ngeran ini nih. Nah, suatu file itu gak akan dapat dijalankan kecuali dia memiliki namanya public static void main string RGS arguments. So kenapa di sini itu dalam objek itu gak ada itunya, gak ada main class. Kok main class sih? Method main.
karena ini nanti buat blueprint. Ini kan kelas mahasiswa. Kemudian kalau kita mau membuat sebuah objek dengan atribut ini, dengan value yang berbeda pastinya dengan state-nya, langsung aja deh. Banyak. Hal yang pertama kita lakukan adalah instansiasi. Instansiasi sebuah objek untuk membuat sebuah objek. Misal dari kelas mahasiswa itu ada objek mahasiswa 1. Ada new MHS. Oops. Sekarang kita sudah memiliki objek MHS1. Begitu. Kalau kita mau membuat objek MHS2 juga bisa. Biar kalian paham apa bedanya nanti. Oke. Sekarang kita isi value dari atribut-atribut mereka. Caranya gimana? Caranya kita ketik nama objeknya MHS1. Kita mau merubah data yang ada di MHS1 dot. Nah, di sini kita udah otomatis sih sebenarnya, kalau kalian ngetik sendiri juga apa-apa sih. Ini variabel atau atribut-atributnya itu langsung muncul di sini. Kemudian di sini nah ya ada get jika, ada get nama, ada get name. Ini metode-metode yang udah kita buat yang sebelumnya. Misal kita ambil name sama dengan mhs1 dot nama, misal Rudy. mhs1 dot jk sama dengan laki. Kita sudah selesai membuat sebuah objek yang bernama MHS1 dengan template MHS, dengan template yang blueprintnya itu dari MHS. Dia memiliki atribut name, nama, sama jika. Kemudian kalau kita mau ngeran atau kita mau melihat hasilnya, seperti biasa kita shot itu name MHS1. Terus ya jangan lupa ya materi plus materi, ya langsung aja deh MHS itu. Ini kan udah ada isinya. Nah, disinilah guna dari return tersebut. Kalau kita run, nih hasilnya akan keluar. Keuntungan dari object oriented dengan cara seperti ini, object oriented ini, kita bisa membuat banyak objek dengan hanya menggunakan satu blueprint. Oke. Kita kan hanya pakai ini kelas MHS saja, kita bisa buat objek MHS1, MHS2 sampai MHS berapapun itu bisa. Contoh aja lah. Misal kita buat MHS2 kan sama toh atributnya, kita rubah di sini Vivi 122 perempuan. Kita shotnya ini bebas, kalian mau shot apa aja bisa, bukan apa aja sih sebenarnya. Oke, jika dari MHS2 dot post dot get jika taran, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nih. Oh, ini contoh ya. Misal ada blueprint circle, kemudian dia membuat objek C1 sama D2. Radiusnya dirubah. Oke. Oke, kita buat aja. Kita buat baru Java class circle.
Kita latihan lagi untuk membuat sebuah objek biar apa itu namanya? Biar lebih paham. Radius, dia punya apa? Radius sama radius saja, oke. Nggak perlu behavior. Kalau masih public itu nggak usah get itu sebenarnya bisa karena mereka langsung akses, kecuali kalau private. Bedanya nanti ya nanti di akses di bab akses modifier. Dia punya radiusnya integer radius. Udah. Kemudian sini circle misal C1 sama dengan new circle, kemudian C2, kemudian apa lagi, C1 dot radius, C1 dot radius sama dengan berapa, 35, C2 dot radius sama dengan berapa, 25, so radius C1 dot radius, kemudian yang C2 apalagi C1 sama dengan C2, kemudian south oke. Oke. Gitaran. Nih. Awalnya di objek C1 dot radius itu kan diisi 35. Dia muncul 35 kan. Radius C2-nya 25. Kemudian ada perintah C1 sama dengan C2. Nah, ini adalah pengaplikasian dari teori ini. Bukan teori sih, ya faktanya gitu ya, Pak. Kalau reference-nya, jadi misal ada C1 sama dengan C2, nah ini memori C1 itu ngakses ini juga. Kalau di C2 itu dirubah, dia pas C1 itu pasti ikut berubah karena dia ngakses ke memori yang sama. Begitu loh. Kita lihat di sini, sistem operate. C1-nya masih berapa? 25. Kemudian yang dirubah kan di sini C2. Ya kan? Yang ngerubah kan C2. Di C2-nya 40. Jadi di sini C1 radiusnya akan berubah juga. Kenapa? Karena dia mengakses ke memori yang sama. Gitu. Oke? Oke, paham. Jadi untuk dasarnya ya itu dulu. Oke, dan bye.